udara, ya. Selain itu juga ada dry damping, ya, atau kolom damping, ya, yang dia atau disebabkan karena gesekan dengan bidang gitu ya, suatu bidang. Ya, misalnya gaya gesek itu merupakan dry damping atau kolom damping. Ya, selain itu ada yang disebut dengan hysteretic damping, ya, itu yang disebabkan karena struktur mikro daripada materialnya, ya, struktur mikro dari materialnya. Misalnya di material itu tersusun dari beberapa butiran-butiran gitu ya. Nanti di antara butiran-butiran itu nanti akan bergesekan. Ya, ada beberapa yang material itu yang mengandung karbon atau apa ya. Nah, itu yang mempunyai sifat peredam. Ya, jadi kalau misalnya yang cast iron, ya, besi tuang itu dia bersifat sebagai peredam. Makanya kalau Anda lihat di mesin perkakas, di mesin bubut itu ya, dia casingnya, rumahnya itu selalu menggunakan besi tuang, ya, karena dia mempunyai sifat sebagai peredam. Nah, bentar Ibu, tak buka dulu bukunya. Ya. Ya, silakan dibuka di berapa ya, halaman berapa ya, sebentar. Oke, so. Ibu khawatir kelewat.
Elemen massa sudah elemen damping ya. Ya, kelihatan ya. Baik, ada viscous damping ya. Ya, dia berkaitan dengan fluida ya, berkaitan dengan fluida. Kemudian kalau kolom damping atau dry friction damping itu yang berkaitan dengan gesekan pada bidang ya, antara bidang dengan bidang, maka dia akan menghambat, sifatnya adalah sebagai peredam. Kemudian ada juga yang hysteretic damping ya, dia karena struktur mikro daripada materialnya ya. Berikutnya untuk damping ya, ini kebetulan kalau misalnya di mekanika getaran Anda untuk damping itu diberikan konstanta ya, diberikan konstanta. Tapi konstanta itu berasal dari mana ya? Konstanta dampingnya itu berasal dari mana? Kalau misalnya Anda belajar tentang fluida, ya ada dua plat yang bergerak, ya ada dua plat, ya yang satunya bergerak terhadap yang lainnya, ya di sini yang ini dia diam, ya yang ini dia diam. Kemudian yang ini dia bergerak dengan kecepatan bahwa V sama dengan dx per dt. Ya. Dx itu adalah perpindahan, T-nya adalah terhadap waktu. Nah, di sini antara dua plat itu pasti ada gap-nya, ya, di mana di celahnya itu kita berikan suatu viscous fluid, ya. Ada fluida yang mempunyai viskositas, ya dia bisa berupa oli. Jadi nanti berapa C-nya itu tergantung daripada viskositas dari fluidanya yang kita pasang di situ, ya. Nah, kalau misalnya di sini ada celahnya, kemudian dikasih fluida, kemudian dia ditarik, maka akan timbul tegangan, ya. Kita punya persamaan tegangan ini, ya, di mana tegangan itu adalah mu du per dy, ya. Kemudian tegangan itu akan bervariasi di sini ya. Di sini akan bervariasi sehingga nanti ada fungsi daripada H-nya ya, ada fungsi daripada H. Sedangkan gaya untuk menarik ya, gaya dampingnya itu adalah tegangan kali A. Ya, jadi ada luasan daripada platnya, fungsi dari luasan platnya. Ya, sehingga kita nanti memasukkan tau kali A. F damping itu sama dengan tau kali A. Sehingga taunya sendiri adalah mu du per dy ya, kali A. Ya, du per dy ya, nanti adalah kita masukkan kecepatan dan juga ketinggian celahnya. Ya, ada fungsi ketinggian celahnya. Ya, sehingga kalau misalnya kita mencari gaya itu adalah C kali V. Ya. Kelihatan ya? Kurang besar. Ya. Kalau kita lihat konstanta dampingnya itu adalah seperti ini. Ya, C sama dengan mu A kali H. Jadi konstanta daripada peredam ya, itu tergantung dari viskositas, tergantung dari luasan,
tergantung juga dengan hanya ya celahnya. Ya. Nah, ini yang nantinya tidak akan Anda dapatkan jika Anda nanti mengambil TA atau di lapangan gitu ya, tidak ada serta-merta diberikan konstanta dampingnya. Berarti Anda harus mencari sendiri. Ya, mencari sendiri. Carinya gimana ya sebagai fungsi ini. Nanti oli yang dipasang itu mempunyai viskositas tertentu. Ya, luasan yang terkena daripada gesekan itu tertentu juga. Kemudian berapa hanya itu juga tertentu. Ya. Jadi di sini merupakan fungsi itu. Ya, baik. Jadi nanti ini adalah contohnya ya jika dicari berapa C-nya ya. Kemudian ada konstanta damping untuk jurnal bearing ya. Anda sudah mengenal bearing ya. Bearing itu untuk mengurangi gesekan ya. Ada ball bearing, ada silinder, ada yang needle ya bearingnya. Nah, ini adalah jurnal bearing. Kalau jurnal bearing itu tidak ada ininya, tidak ada bolanya, tidak ada needle-nya. Jadi dia hanya diberi grease saja atau oli ya, kemudian dia diputar demikian. Ini yang disebut dengan jurnal bearing. Ya, jadi Anda nanti bisa mencari tegangan gesernya. Ya, fungsi dari apa? Dari mu dV per dr. Ya, ya dilihat dulu kalau tadi translasi. Ya, tadi plat itu adalah gerakannya dia translasi. Berarti dia dv-nya arahnya ke sana, v-nya arahnya ke sana. Ya, tapi kalau ini gerakannya rotasi berarti nanti ada omega. Ya, tergantung gerakannya apakah dia rotasi atau dia translasi. Ya, kalau dia gerakannya translasi ya kita menggunakan V. Ya, kalau misalnya untuk rotasi kita menggunakan omega. Ya, ini bisa dilihat di sini. Ya, ada persamaan T sama dengan tegangan geser A kali R. Ya. Ya. Kalau ini lain lagi contohnya, ya, Anda misalnya diminta mencari C-nya, ya. C-nya berarti nanti tergantung daripada gesekan yang ditinjau. Apakah dia gesek arahnya itu adalah gayanya P ke bawah, berarti nanti hambatannya dia akan ke atas ya. FD-nya dia pasti ke atas. Nah, kalau FD ke atas berarti C yang berpengaruh yang mana? Ya, gapnya yang mana? Apakah gapnya yang ini? Ya, ataukah yang ini? Karena ini dipenuhi dengan oli. Ya, jadi gesekannya itu yang berpengaruh yang mana? Tadi kan kita punya ini mu A P ya, mu A V apa tadi? H ya, untuk C-nya. Nah, berarti ya untuk yang ini yang mana yang berpengaruh? Hanya yang mana? P-nya yang mana? Ya. Tapi kalau misalnya diperhitungkan semua ya hambatannya di sini juga ada oli demikian ya semuanya nanti diperhitungkan.
Nah, baik untuk susunan daripada damping, ya, ekivalen daripada C dampingnya, ya, C damping, C itu adalah konstanta damping, ya. Nanti mengikuti seperti pegas, ya. Nanti mencari C ekivalen. C ekivalen itu nanti seperti pegas, ya. Gayanya kalau pegas itu adalah F K sama dengan K kali X. Kalau damping FD sama dengan C kali X dot, ya. Ya, baik. Untuk damping saya Ibu kira tidak ada masalah ya. Karena susunannya seperti K, nanti ekivalennya apakah dia rotasi, seri, paralel, translasi, kemudian digabungkan antara seri, paralel, kemudian rotasi dan translasi, itu semuanya sama dengan bahasan kita, yaitu pegas, ya. Kalau misalnya ini ada contoh seperti ini, bahwa ini ada mesin apa ini, mesin milling mungkin ya, mesin ya, milling horizontal ya. Di sini dia ada mountingnya ada 4, ya. Mountingnya ada 4. Nah, ini mesinnya dianggap satu kesatuan, ya, satu sistem aja, ya, satu sistem ini. Di sini ada massa, ya. Nanti gaya daripada mesinnya, ya, gaya eksitasinya itu berupa gaya pemakanan saat beroperasi pada benda kerjanya, ya. Untuk mountingnya yang ada 4 ini, ya, maka bisa kita model dinamiskan seperti ini, seperti gambar B, ya, bahwa di mountingnya ini ada rubber, ya. Rubber itu mempunyai sifat yaitu K dan ada C-nya. Ada peredam. Maka pada kaki-kakinya ini terdiri dari 4, ya. Ini ada KC1, KC2, KC3, dan KC4. Ya, nanti kalau misalnya ini ada gaya yang ke bawah, maka reaksi daripada pegas dan dampingnya itu reaksinya adalah ke atas. Ya, di sini terlihat ya, terlihat bahwa yang di sini Fs1-nya ke bawah, dia menekan pegas, kemudian reaksinya dia akan menekan benda kerjanya. Ya, D-nya juga gitu, ini ke bawah, reaksinya daripada dampingnya dia ke atas. Ya, kalau misalnya nanti diekivalenkan berarti dijadikan satu seperti ini. Ya, K ekivalen dan C ekivalen diwakili oleh 1. Karena apa? Asumsi, ya harus asumsi ya. 1, 2, 3, dan 4 itu mempunyai K dan C yang sama. Sehingga semuanya diterima bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Kalau demikian, K ekivalen itu sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 plus K4. Ya, begitu juga dengan C ekivalen. C1, C2, C3, dan C4. Ya, karena gayanya ini sama semua. Ya, gaya yang diterima oleh mounting-mountingnya itu sama. Ya, baik. Sampai di sini sudah selesai.
Nggak ada pertanyaan ya, Ibu lanjutkan. Nah, kita masuk ke gerakan harmonik. Ya. Gerak harmonik itu bagaimana? Ya, ini adalah suatu mekanisme. Siapa yang masih ingat? Ini mekanisme apa ini? Ya, ini yang disebut dengan Scott yoke. Ya, Scott yoke itu adalah mekanisme yang merubah gerak translasi atau rotasi menjadi sebaliknya. Ya, kalau rotasi menjadi translasi, kalau translasi menjadi rotasi. Ya, di sini ini yang disebut dengan Scott yoke. Ya, di Kindin ya. Nah, di sini tuas ini nanti akan berputar sebesar theta. Theta itu adalah omega kali T. Ya, theta itu adalah omega kali T. Nah, perputaran daripada tuasnya ini dia membawa pin P. Ya, karena dia berputar maka pinnya dia akan bergerak sepanjang alur ini. Ya, sepanjang alur yang ini. Nah, ini alur ini. Jadi P-nya itu ke kiri, kemudian ke kanan, ke kiri, ke kanan, ya, dengan putaran yang kontinu dan kecepatannya konstan. Omega ya omega terus ya 10 radian per detik ya 10 radian per detik. Dia berulang kali begitu. Nah, gerakan daripada pin ini ya ini nanti disalurkan oleh rodnya ya. Ada rod yang dia mempunyai slot yang membawa pin ini ya. Ini adalah rodnya ya. Rod ini dia menekan massa dan K ini ya, sehingga massa dan K ini dia mempunyai gerakan X ya, X ke bawah, X ke atas. Ya, gerakannya ini yang disebut dengan gerakan harmonik. Ya, mempunyai persamaan ya, X-nya mempunyai persamaan A sinus omega T atau A sinus theta. Ya, di mana A itu adalah amplitudo. Ya, amplitudo itu adalah jarak maksimum. Ya, A itu adalah jarak maksimum yang ditempuh oleh X. Ya, jadi X ini nanti yang kita cari. Ya, fungsinya adalah sinus ini. Ya, yang biru ini dengan fungsi omega T. X sama dengan A sinus theta. Sama dengan A sinus omega T. Ya. Nah, gerakan daripada massa ini yang nantinya akan kita cari. Bahwa respon yang dimaksudkan di sini ini adalah respon displacement, bisa juga velocity, bisa juga akselerasi. Ya, jadi nanti kalau Anda ditanya responnya respon apa? Bisa perpindahan, bisa kecepatan dan bisa percepatan. Kalau ditanya amplitudonya siapa? Ya, amplitudo perpindahan, kecepatan atau percepatan. Ya, jadi gerak harmonik ini ya merupakan responnya. Ya, nah respon itu ada beberapa. Ya, kalau misalnya respon displacement perpindahan, berarti kita menyebutnya adalah seberapa jauh massa ini nanti akan bergerak ya dari posisi setimbang. Posisi setimbang itu ini. Ya, posisi setimbang itu di titik 0 ya. Respon perpindahan itu adalah berapa jarak atau seberapa jauh X itu nanti dari posisi kesetimbangan ya. Kemudian velocity, seberapa cepat ya massa itu nanti akan berosilasi
Ya, seberapa cepat dia, mempunyai kecepatan berapa. Ya, kecepatan juga demikian. Ya, kalau misalnya displacement itu adalah ini, berarti x dotnya kecepatannya adalah dx per dt. Bentar ya. Ya, kemudian untuk percepatan, ya, percepatan itu adalah ini. Ya, percepatan itu adalah x double dot. Ya, x double dot itu adalah minus omega kuadrat A sinus omega T atau minus omega kuadrat kali X, ya, perpindahannya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ya, baik. Ibu lanjutkan. Jelas ya? Silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya. Kemudian yang di sini itu sama saja. Ya. Di sini ya, di sini geraknya horizontal atau vertikal ya. Jadi getaran itu adalah gerakan osilasi, gerakan berulang ya. Gerakan berulang bolak-balik ya, dan dia melewati titik kesetimbangan ya. Gerakan osilasi atau berulang atau bolak-balik yang melewati posisi kesetimbangan dengan mempunyai amplitudo tertentu dan periode tertentu. Pengulangannya itu adalah dengan periode tertentu. Ya, pada periode tertentu dia berulang lagi ke sini. Ya, ini yang disebut dengan getaran. Ya, getaran itu nanti bisa kita dekati dengan persamaan harmonik. Ya, harmonik itu bisa sinusoidal, bisa kosinus. Ya, x bisa a sin omega t, bisa juga a cos omega t. Ya. Loh, kalau sin bagaimana, cos itu bagaimana? Ya, nanti ada yang kalau direspon nanti ada kondisi awal. Kondisi awal itu adalah x0. Ya. Tergantung nanti kondisi awalnya pada saat T0, kalau misalnya x0-nya dia mempunyai besaran, ya, ini nanti dia nanti akan mempunyai persamaan A cos omega T. Ya. Tapi kalau X T0-nya itu adalah 0, berarti nanti fungsinya adalah A sinus omega T. Ya, kalau misalnya Ibu gambarkan di sini, yang mana yang sinusoidal? Kalau sinusoidal dia seperti ini. Nah, ya, sinusoidal itu nanti seperti ini. Nah, ini berarti saat T0 itu adalah 0.
Ya, nanti kalau misalnya dia kosinus, maka dia bentuknya nanti seperti ini. Ya, karena apa? Saat T0 dia ada X0. Ya, ada perpindahannya. Nah, fungsinya nanti ini adalah yang X sama dengan A cos omega T. Ya, nanti kita akan pelajari bagaimana kita mendapatkan persamaan responnya. Ya, yang kita cari adalah persamaan respon. Ya, baik, ini matematis. Silakan kalau tertarik, silakan dipelajari ya. Ya, di mekanika getaran nanti selain kita mempelajari gerak harmonik seperti ini, ya, gerak harmonik seperti ini, kita nanti juga akan mempelajari tentang periodik. Ya, periodik itu bagaimana? Harmonik itu apakah periodik? Iya, harmonik itu periodik. Ya, tapi kalau harmonik itu mempunyai persamaan sinusoida. Ya, kalau di sini ini periodik, ya, periodik dan tidak periodik non harmonik, ya. Jadi punya persamaan sendiri, ya, periodenya ini, ya. Nanti kita menggunakan deret Fourier, ya, penyelesaiannya. Ini di minggu setelah UTS, ya, kita pelajari macam-macam gaya eksitasinya, kemudian bagaimana respon daripada massa yang kita tinjau. Ya, selain daripada periodik, nanti kita akan mempelajari juga yang random, ya, yang random ataukah yang impuls, ya, itu, ya. Baik, ya, ini adalah untuk yang random, ya, jadi tidak beraturan, ya, tidak beraturan, ya. Kalau yang impuls, ya, nanti gaya eksitasinya hanya sesaat saja, ya. Bagaimana kita sistem yang mendapatkan gaya yang sesaat itu, ya. Nah, ini misalnya gayanya diberikan besar, ya, besar tapi sesaat, habis itu ini hilang, ya, ini hilang. Ya, untuk mekanika getaran, ya, kita nanti akan membahas. Sudah pernah Ibu berikan yang free vibrasi, ya, dan force. Nah, kita nanti punya dua jenis ini. Ya, ini adalah getaran bebas, yang ini adalah getaran paksa. Ya, getaran bebas itu kalau misalnya sistemnya kita beri perpindahan awal, setelah itu kita lepas. Ya, ini misalnya ada cantilever demikian. Ya, kita berikan dia perpindahan awal. Ya, perpindahan awal itu maksudnya dia kita tarik ke bawah, ya, sebesar delta, ya. Kemudian kita lepas, ya, ini yang disebut dengan free vibrasi, ya. Free vibration itu nanti digunakan untuk mencari karakteristik daripada sistemnya, ya, nanti berapa dia mempunyai omega m. Berbeda dengan kalau force vibration, ya. Force vibration itu kalau gayanya terus-menerus diberikan. Nah, gayanya ini terus-menerus diberikan. Ini gaya F. Ya, F-nya dia itu punya fungsi. Ya, fungsinya bisa F
sinus omega T ya. Dari gayanya sendiri dia diberikan gerakan seperti itu, atau bisa juga impuls ya. Ya, gaya eksitasi Ft ya itu bisa harmonik ya, bisa harmonik ya, bisa periodik ya. Lalu harmonik gayanya begini, kalau periodik dia yang ini tadi ya, bisa berupa impuls, bisa juga berupa random ya, untuk gaya untuk force vibration ya. Tapi kalau free kita berikan dia perpindahan, kemudian kita lepas. Bagaimana dia osilasinya? Berapa lama dia nanti sampai berhenti ya. Nah, ini adalah untuk free vibration. Ya, kalau random ini harmonik ya. Kalau harmonik sudah ada tadi, periodik juga sudah ada. Kalau impuls, kalau misalnya itu gayanya diberikan sesaat dan besar. Misalnya Anda mengendarai kendaraan, ya, kemudian ada lubang. Nah, lubang itu merupakan gaya eksitasi, ya, gaya yang mengganggu daripada sistem kendaraannya, ya. Itu yang disebut dengan impuls. Karena apa? Dia tidak diberikan terus-menerus, hanya sesaat saja dan besar. Ya, saat kena lubang, Anda terganggu di situ. Setelah itu lepas. Kalau random itu getarannya itu adalah tidak beraturan. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, di sini banyak sekali soal ya. Silakan Anda ini pelajari ya, buat latihan ya. Ini nanti tersusun seri atau paralel ya. Banyak sekali di sini soal-soal. Silakan dikerjakan ya. Baik, di sini Ibu lanjutkan untuk mencari respon. Nah, sekarang kita masuk ke
chapter 2 itu adalah free vibration of single degree of freedom system, ya. Di sini sistemnya adalah 1 derajat kebebasan.